Seringkali ketika sebuah daerah itu diguncang oleh bencana alam atau ketika sebuah wilayah secara ilmiah dinyatakan masuk ke dalam zona merah rawan bencana, respon spontan yang muncul dari para pembuat kebijakan maupun opini publik adalah sebuah jalan pintas yang emosional. Pilihan yang pertama kali diteriakkan di ruang-ruang publik adalah kepasrahan untuk lari. Banyak pihak terjebak dalam paradigma berpikir instan yang sangat dangkal, mengira bahwa memindahkan ribuan keluarga melalui program relokasi massal adalah jalan keluar yang paling aman, paling bersih, dan masalah itu dianggap selesai sampai di sana. Namun kami mengajak Anda semua untuk berpikir lebih jauh ke depan, melampaui permukaan masalah yang tampak. Relokasi pada hakikatnya bukanlah sebuah solusi pembangunan yang visioner bagi sebuah bangsa yang besar. Relokasi adalah bentuk kepasrahan administratif, sebuah jalan pintas yang tidak hanya sangat mahal secara fiskal, tetapi juga destruktif secara sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Relokasi adalah sebuah langkah mundur dari tanggung jawab pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Berdasarkan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia. Kami menegaskan bahwa frasa melindungi di sini berarti meningkatkan kapasitas pertahanan wilayah dan manusianya melalui mitigasi, bukan dengan cara mengosongkan wilayah tersebut dan membiarkan kedaulatan teritorial kita menyusut di hadapan dinamika alam. Alasan pertama kami berakar pada hakikat paling mendasar dari tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusianya. Ketika sebuah negara menjadikan relokasi sebagai senjata utama dan prioritas utama dalam menghadapi risiko bencana, negara secara tidak langsung sedang mendidik warganya untuk menjadi korban yang pasif dan rapuh. Mari kita bedah secara objektif apa dampak psikologis dan sosiologis dari sebuah program relokasi massal. Melalui relokasi, mereka dipindahkan ke komplek pemukiman yang baru, yang seringkali asing, tidak ramah, gersang, dan tidak siap secara fasilitas sosial. Di tempat baru tersebut, mereka dipaksa hidup dalam ketidakpastian, mengantri jaring pengamanan sosial, dan bergantung pada bantuan sembako atau subsidi dari pemerintah dalam jangka panjang waktu yang sangat lama. Warga dibuat merasa tidak berdaya di hadapan lingkungan mereka sendiri. Relokasi menanamkan trauma psikologi mendalam, yaitu hilangnya keterakitan batin dengan ruang hidup yang menurunkan produktivitas dan kebahagiaan individu secara drastis. Sekarang mari kita bandingkan dengan opsi yang kami tawarkan, yaitu memprioritaskan sebuah mitigasi. Mitigasi baik itu mitigasi struktural melalui pembangunan fisik maupun non struktural melalui edukasi, hadir dengan filosofis pemberdayaan manusia yang sangat positif. Ketika negara menginvestasikan energinya untuk memberikan pelatihan simulasi evakuasi berkala, menyusun kurikulum kebencanaan sejak dini di sekolah-sekolah lokal dan membentuk struktur desa tangguh bencana atau destana, negara sedang mengubah mentalitas masyarakat secara total. Warga tidak lagi memandang diri mereka sebagai objek yang teringkih dan ketakutan menunggu nasib buruk menimpa mereka. Mereka berubah menjadi subjek yang tangguh, sebuah komunitas mandiri yang cerdas secara spasial, yang tahu persis kemana mereka harus melangkah, bagaimana cara mereka membaca tanda-tanda alam, dan apa yang harus dilakukan demi menyelamatkan jiwa mereka serta tetangga mereka saat alarm peringatan dini berbunyi. Mitigasi adalah cara kami menghargai martabat manusia, membentuk peradaban yang berani beradaptasi dengan tantangan geologi, bukan peradaban yang diajari untuk selalu mengungsi, menyerah, atau melarikan diri dari keadaan. Alasan kedua yang tidak kalah krusial, kami ingin membawa fokus Anda semua untuk melihat realitas ekonomi nyata dan kondisi geografis di lapangan. Fakta geografis menunjukkan bahwa daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana di Indonesia seperti lereng gunung berapi yang aktif ataupun kawasan pesisir pantai justru merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sekunder yang paling subur dan paling produktif dan kaya akan sumber daya alam di negeri ini. Jika opsi relokasi yang dijadikan skala prioritas utama, maka negara sebenarnya sedang melakukan sebuah blunder ekonomi yang fatal. Mari kita simulasikan dampaknya secara real. Seorang nelayan tradisional seluruh hidup keterampilan dan instingnya terikat pada laut, jika mereka tiba-tiba direlokasikan ke daerah yang lebih tinggi atau kompleks rumah susun di pinggiran kota yang jauh dari pantai, mereka tidak akan bisa melaut lagi. Mereka kehilangan fungsi ekonominya karena keterampilan utama mereka menjadi tidak berguna. Akibatnya apa? Kebijakan relokasi yang terburu-buru justru menjadi pemicu utama munculnya lingkaran setan kemiskinan baru, peningkatan angka pengangguran massal, dan lonjakan beban sosial yang akhirnya harus ditanggung oleh anggaran daerah setempat. Oleh karena itu, kami dengan tegas menyatakan bahwa mitigasi adalah solusi ekonomi yang jauh lebih positif dan konstruktif. Dengan membangun rekayasa teknologi dan infrastruktur pelindung seperti menanam benteng hijau berupa hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai, atau membangun sistem pemecah ombak modern. Alasan ketiga yang menjadi salah satu pilar paling kokoh dari argumen kami adalah mengenai akuntabilitas fiskal, efisiensi anggaran, dan rasionalitas tanggung jawab tata kelola keuangan negara. Sementara di saat yang sama, semua infrastruktur publik yang lama bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah yang sedang terlanjur dibangun pemerintah di daerah asal, ditinggalkan begitu saja menjadi reruntuhan dan kota mati yang tidak ada lagi nilai gunanya. Ini adalah sebuah bentuk pemborosan anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang luar biasa merugikan. Bagi kami, setiap rupiah dana yang dialokasikan untuk mitigasi bukanlah sebuah biaya mati atau pengeluaran yang hilang, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang yang visioner dan produktif.
membangun gedung-gedung publik dengan rekayasa fondasi tahan gempa, memasang sistem deteksi dini terintegrasi yang berbasis pada teknologi sensor internet atau LOT, menegakkan hukum tata ruang secara ketat, atau membangun dinding pelindung tsunami, tidak hanya berfungsi untuk melindungi warga yang tinggal di sana hari ini. Sejarah peradaban dunia sudah mencatatkan bukti nyata tidak terbantahkan. Bangsa-bangsa maju di dunia yang secara geografis berada di zona kerawanan ekstrim, seperti Jepang, tidak pernah menjadi negara superpower dengan cara pindah pulau atau mengungsi setiap kali mereka diguncang dengan gempa megatrust ataupun diterjang gelombang tsunami. Relokasi tanpa memperhatikan mitigasi hanyalah tindakan memindahkan titik koordinat penderitaan manusia. Mereka sedang melakukan simplifikasi masalah secara berbahaya. Mereka menutup mata terhadap fakta sejarah bahwa banyak proyek relokasi pasca bencana berakhir menjadi proyek mangkrak. Pemukiman hantu yang ditinggalkan kembali oleh warganya karena mereka tidak bisa bertahan hidup di sana. Oleh karena itu, strategi melarikan diri dari alam yang ditawarkan adalah strategi yang kalah sebelum bertanding. Solusi sejati bukan dengan menjauhkan manusia dari alam, melainkan dengan memintarkan manusia untuk membaca alam. Melalui teknologi sensor geologi, peta mikrozonasi gempa yang akurat, serta penegakan hukum tata ruang yang tanpa pandang bulu, kita dapat mengubah wilayah yang rawan menjadi wilayah yang aman dan tangguh untuk ditinggali. Kami tidak hanya membawa argumen filosofis tentunya. Kami juga akan membawa cetak biru untuk prioritas mitigasi yang kami maksud diturunkan ke dalam 3 pilar manifesto utama, yaitu adalah pilar reformasi fiskal kebencanaan, yaitu pilar kedaulatan teknologi domestik, dan pilar penegakan hukum tata ruang berbasis mikrozonasi. Mitigasi adalah roh utama dari undang-undang tersebut. Ketika negara membangun infrastruktur mitigasi, negara sedang menegaskan eksistensinya kedaulatannya di atas tanah tersebut. Ini adalah langkah sosiopolitik yang positif karena memperkuat integrasi nasional dan menumbuhkan rasa percaya rakyat kepada pemerintahannya. Rakyat merasa dilindungi di rumah mereka sendiri, bukan diusir dari tanah air mereka atas nama keselamatan yang semu. Kesimpulan akhirnya adalah kita memprioritaskan mitigasi bencana jauh lebih positif daripada relokasi karena langkah ini berfokus pada adaptasi teknologi dan pemberdayaan manusia.